Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan dalam beberapa video sebelumnya kita sudah bicara banyak tentang wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah. Mereka adalah ummahatul muminin, ya, ibu orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang seorang wanita yang barangkali tidak seterkenal Khadijah, tidak sepopuler Aisyah, tidak juga begitu termasyhur seperti Hafsah. Bahkan statusnya pun diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia menjadi istri Rasulullah atau kemudian hanya berhenti pada budak, tawanan Rasulullah SAW. Dialah Raihana binti Zaid. Raihana binti Zaid ini Yahudiyah, berasal dari kabilah Yahudi Bani Quraidah. Ada yang mengatakan Bani Nadir, tapi mungkin lebih tepatnya Yahudi Bani Quraidah. Mengapa demikian? Sebab dia ditawan oleh kaum muslimin ketika terjadi perang melawan Bani Quraidah. Berbeda dengan Sofia binti Huyai yang merupakan tawanan Yahudi, tawanan perang Khaybar, di mana perang Khaybar itu melawan atau kaum muslimin melawan Yahudi Bani Nadir. Sementara Quraidah ini Yahudi atau kabilah Yahudi yang terpisah. Jadi di Madinah waktu itu ada tiga kabilah Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Jadi besar kemungkinan Raihana binti Zaid ini dari kabilah Yahudi Bani Quraidah. Nah, Yahudi Bani Quraidah ini jamaah adalah Yahudi yang paling lunak barangkali, ya. Yahudi yang paling lembut dan begitu dekat hubungannya dengan kaum muslimin. Hanya saja karena bujukan Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, dan ya barangkali memang dalam watak Yahudi ini memang ada benih-benih pengkhianatan, sehingga mereka pun berkhianat setelah perang Khandaq, atau tepatnya pada perang Khandaq, yang mestinya mereka berpihak kepada kaum muslimin saat ada 10.000 tentara menyerang Madinah. Tapi pada pertengahan pengepungan, ya, Yahudi Bani Quraidah ini berpihak kepada kafir Quraisy. Maka untuk itu baginda Rasul segera mengerahkan pasukannya usai perang Khandaq untuk menyelesaikan urusan dengan Yahudi Bani Quraidah. Di antara tawanan itu adalah Raihana binti Zaid. Ya. Nah, wanita ini terbilang sangat cantik di kalangan para sahabat pada waktu itu. Dan selain itu juga baginda Rasul, ya, mengumpulkan para tawanan ini dan kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk Islam. Ya, tidak ada paksaan. Mereka kata Rasul, silakan mau masuk Islam atau tetap menjadi tawanan perang sebagaimana yang berlaku pada saat itu, karena mereka kalah dalam peperangan. Nah, Raihana binti Zaid ini, ya, ditawarkan juga oleh baginda Rasul, ya, maukah engkau masuk Islam atau tetap dengan keyahudiannya, ya, dan dipersilakan oleh Rasul, karena tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk Islam. Nah, dia menjawab tetap dengan pilihannya, dengan keyahudiannya, tidak ingin masuk Islam. Dan Nabi tidak mau memaksa. Maka akhirnya baginda Rasul minta salah seorang sahabat beliau, dikisahkan namanya kalau tidak salah adalah Ibnu Sa'yah, ya. Nabi, ya, mengutus, ya, Ibnu Sa'yah ini, ya, untuk menemui Raihana binti Zaid lagi dan menawarkan Islam kepada beliau, tapi tetap tidak mau. Ya. Akhirnya baginda Rasulullah, ya, menyuruh Raihana binti Zaid ini, ya, untuk tinggal, ya, dipisah dari teman-teman yang lainnya, tinggal di salah seorang wanita muslimah, ya, yang dikenal dengan Ummul Munzir. Ummul Munzir ini. Nah, Ummul Munzir ini adalah seorang sahabiah yang dulu nama aslinya adalah Salma binti Qais, yang merupakan saudari dari seorang sahabat Sulayt binti Qais, pahlawan dalam perang di masa Abu Bakar Siddiq, ya, belakangan kita ketahui. Nah, Ummul Munzir ini, ya, merupakan seorang sahabiah yang terkenal pada masanya. Karena kedekatannya dengan baginda Rasul, Nabi sering datang ke rumah Ummul Munzir ini. Nah, Ummul Munzir menerima dengan lapang dada, ya, Raihana ini diajak ke rumahnya dan tinggal bersamanya sekian hari. Nah, apa tujuan baginda Rasul
menempatkan Raihanah binti Zaid ini ke rumah Ummul Munzir, tentu saja untuk dikondisikan keislamannya. Ini menarik. Nabi bisa saja memaksa, ya kan, ini tawanan dia, mau diapain terserah gitu kan. Tapi Nabi enggak. Nabi tidak mau dan tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama. Tapi kalau mengkondisikan boleh. Maka Raihanah binti Zaid ini ketika berada di rumah Ummul Munzir ini, ya, dikondisikan oleh Ummul Munzir untuk menerima Islam. Diceritakan tentang Islam, tentang kebaikan Islam, tentang kebenaran Islam. Maksudnya, singkat cerita, dengan kecerdasannya, maka kesombongannya yang semula menolak Islam itu semakin lama semakin luruh, dan akhirnya dia memeluk Islam dengan lapang dada, dengan ridha, bukan dengan paksaan. Maka sejak saat itulah Rid mengatakan bahwa beliau kemudian memeluk Islam dan, ya, menikah atau dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisah Raihanah binti Zaid ini setelah dia masuk Islam, kita akan bahas setelah yang berikut. Ya, kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan kita masih bersama Raihanah binti Zaid. Setelah sekian hari berada di rumah Ummul Munzir, seorang sahabiat, dan akhirnya Raihanah binti Zaid ini terkondisikan dan dia pun memeluk Islam. Maka dikisahkan dia memeluk Islam dan lalu dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam catatan riwayat dikatakan Nabi SAW menikahi Raihanah binti Zaid ini dengan mahar 12 dinar dan 20 dirham. Ya. Imam Az-Zuhri, salah seorang tabi'in terkenal, memberikan kesaksian Raihanah adalah seorang pembantu perempuan Rasulullah yang kemudian dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Dia selalu menggunakan hijab di keluarganya, dan Raihanah pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang melihat wajahku kecuali Rasulullah SAW. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa Raihanah ini awalnya adalah tawanan, ya, pembantu Rasulullah SAW, tapi akhirnya dimerdekakan dan kemudian menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Dikisahkan baginda Rasul juga sangat mencintai Raihanah binti Zaid ini sebagaimana beliau mencintai istri-istri Nabi yang lainnya. Dan sampai-sampai Raihanah pernah mengatakan, jika aku meminta kepada baginda Rasul untuk memerdekakan semua Bani Quraisyah, maka pasti Nabi akan melakukannya. Tapi ternyata tidak, itu kan, karena kesalahan mereka. Raihanah dikenal sebagai wanita pencemburu, ya, dan ini manusiawi sebenarnya, walaupun mungkin kadang keterlaluan, sehingga dikisahkan baginda Rasul pernah menceraikan, mentalak Raihanah binti Zaid ini sampai dia menangis, gitu ya, menangis dan kemudian minta maaf kepada baginda Rasul, dan akhirnya Nabi pun, ya, rujuk kembali ke Raihanah binti Zaid. Raihanah binti Zaid terus mendampingi baginda Rasul sebagaimana istri-istri Nabi yang lainnya, ya. Setelah dinikahi, setelah perang Quraisyah, maka Raihanah sempat ikut baginda Rasul dalam beberapa peristiwa. Misalnya beliau pernah ikut Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah bersama dengan Ummu Salamah. Raihanah juga sempat ikut perang Khaybar, ya, melawan Yahudi Bani Khaybar sendiri, ya, atau Yahudi Bani Nadir. Dan dia juga pernah ikut Haji Wada. Ya, Raihanah binti Zaid pernah ikut Haji Wada bersama para sahabat, ada 120.000 sahabat Nabi pada waktu itu, ya. Dan qadarullah, ya, kembali dari Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah, Raihanah meninggal dunia. Dia menikah di tahun ke-6 Hijriah, bulan Muharram 6 Hijriah, tidak lama atau setelah setelah perang Khandaq, dan dia meninggal tanggal atau bulan 10 tahun ke-10 Hijriah. Dia sekitar 4 tahun pernikahan dengan baginda Rasul SAW. Dia dimakamkan di Baqi al-Gharqad bersama dengan para istri Nabi yang lainnya, dan bisa disebut dia merupakan istri baginda Rasul SAW. Nah, sebagai penutup, inspirasi apa yang kemudian bisa kita ambil dari wanita mulia ini? Bahwa dia tidak sembarangan menerima Islam. Ini satu sisi. Tapi di sisi lain menunjukkan bahwa dia menerima Islam bukan karena terpaksa, tapi setelah mempelajari Islam. Ya, dan Islam itu adalah agama yang rasional, yang bisa dipelajari. Ya. Terbukti setelah dia tinggal bersama Ummul Munzir sekian lama, beberapa hari,
menanyakan tentang Islam, diskusi dengan Ummul Munzir, akhirnya dia masuk Islam. Jadi ini dengan menggunakan logikanya, dengan akalnya gitu kan. Karena Islam itu adalah agama bagi orang-orang yang berakal. Bagi yang nggak punya akal ya tidak masuk bagian dari syariat Islam, ya, bahkan terbebas gitu. Jadi Islam itu bagi orang-orang yang berakal, liulil albab kata Al-Qur'an ya. Nah, Raihanah binti Zaid ini termasuk di antara mereka. Nah, hanya saja ya, tadi sampaikan ulama berbeda pendapat apakah statusnya sebagai istri Rasul yang dinikahi oleh beliau atau hanya sebagai budak yang dimerdekakan. Wallahu a'lam. Semoga ya kita bisa menemukan dalam konteks hari ini wanita-wanita mulia seperti Raihanah binti Zaid, insyaallah. Kita bertemu lagi dalam seri berikutnya insyaallah. Tetap bersama kami Happy Anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.